Semua orang menertawakan keputusan seorang polisi wanita cantik yang rela mempertaruhkan karir dan harga dirinya demi menikahi seorang penjual sayur keliling. Keluarganya menganggap ia telah kehilangan akal sehat. Rekan-rekannya mencibir tanpa henti. Namun beberapa bulan kemudian, sebuah iring-iringan mobil mewah dari Malaysia datang menjemput pria yang selama ini dianggap miskin. Saat identitas aslinya terbongkar sebagai CEO sebuah perusahaan besar di Malaysia, semua orang yang pernah menghina hanya mampu menangis penuh penyesalan. Sebelum cerita dimulai, semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang halal dan melimpah, dijauhkan dari segala musibah, dimudahkan setiap urusannya, serta dikabulkan semua doa dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Namanya Bribtu Alia. Seorang polisi wanita yang dikenal bukan hanya karena wajahnya yang cantik, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati. Setiap pagi, sebelum berangkat bertugas, Alia selalu menyempatkan membeli sayuran di pasar tradisional. Bukan karena lebih murah, melainkan karena ia ingin membantu pedagang kecil. Di antara puluhan pedagang, ada seorang penjual sayur yang selalu menarik perhatiannya. Namanya Rizal. Usianya sekitar 30 tahun. Setiap hari ia mendorong gerobak sayur sendiri. Wajahnya sederhana. Pakaiannya sangat biasa. Namun, ia selalu tersenyum kepada setiap pembeli. Suatu pagi, seorang nenek datang membeli bayam. Saat hendak membayar, nenek itu baru sadar dompetnya tertinggal. Dengan wajah malu ia berkata, "Nak, besok saja ya bayarnya." Rizal tersenyum hangat. "Ambil saja, Nek. Kalau besok masih lupa juga, tidak usah dibayar." Alia yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam. Belum pernah ia melihat pedagang yang begitu tulus. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil menangis karena menjatuhkan uang belanja ibunya. Rizal kembali mengambil beberapa sayuran. "Lain kali hati-hati ya. Ini untuk ibumu." Anak kecil itu tersenyum lebar. Alia kembali memperhatikan. Di balik pakaian sederhananya, ada hati yang sangat kaya. Hari demi hari berlalu. Alia semakin sering membeli sayur di gerobak Rizal. Awalnya hanya sebagai pelanggan, lalu menjadi teman mengobrol. Rizal selalu berbicara sopan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah membicarakan kesulitan hidupnya. Saat Alia bertanya, "Kenapa Mas selalu kelihatan bahagia?" Rizal hanya tersenyum. Karena rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal rasa syukur. Jawaban sederhana itu terus teringat di hati Alia. Beberapa bulan kemudian, perasaan itu berubah menjadi cinta. Suatu sore, di bawah pohon besar dekat pasar, Rizal berkata pelan, "Alia, aku hanya penjual sayur. Aku tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil mahal. Tapi, aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku. Apa kamu bersedia?" Tanpa ragu, Alia mengangguk. "Aku tidak mencintai hartamu. Aku mencintai ketulusanmu." Air mata haru mengalir di pipi Rizal. Namun, kabar pertunangan mereka menyebar sangat cepat. Di kantor polisi, semua orang membicarakannya. "Serius? Poluan secantik itu mau menikah sama penjual sayur? Apa tidak ada laki-laki lain?" Bahkan, seorang perwira bernama Dimas yang selama ini menyukai Alia ikut mengejek. "Aku kalah dari penjual sayur." Ini benar-benar memalukan. Saat keluarga Alia mengetahui kabar itu, rumah mereka berubah menjadi lautan pertengkaran. Ayah Alia membanting gelas. "Kamu sekolah tinggi, jadi polisi, untuk menikah dengan penjual sayur." Ibunya menangis. "Kami sudah menyiapkan calon menantu yang mapan. Kamu malah memilih orang yang hidup dari gerobak." Kakaknya ikut menambahkan, "Nanti setelah menikah, kamu ikut dorong gerobak sayur." Semua tertawa sinis. Namun, Alia berdiri dengan tenang. "Ayah, Ibu,
Lebih baik hidup bersama laki-laki yang jujur daripada bersama orang kaya yang tidak punya hati. Ucapan itu justru membuat ayahnya semakin marah. Kalau kamu tetap menikah dengannya, anggap kami bukan keluargamu lagi. Di sisi lain, Rizal tetap berjualan seperti biasa. Tidak pernah membalas hinaan. Tidak pernah marah. Namun, setiap malam, setelah pasar tutup, ia selalu dijemput sebuah mobil hitam tanpa tanda pengenal. Mobil itu membawanya menuju sebuah villa sederhana di pinggir kota. Di sana, ia selalu melakukan panggilan video dengan puluhan direktur perusahaan dari Malaysia. Tidak ada satupun warga yang mengetahui bahwa pria yang setiap pagi menjual kangkung, bayam, dan cabai di pasar tradisional itu sebenarnya adalah CEO sebuah perusahaan besar di Malaysia. Dan alasannya menyamar jauh lebih mengharukan daripada yang dibayangkan siapapun. Rahasia itu sebentar lagi akan mengubah hidup Alia, keluarganya, dan semua orang yang pernah menghina Rizal. Hari pertunangan akhirnya tiba. Tidak ada hotel mewah. Tidak ada gedung megah. Acara hanya dilaksanakan secara sederhana di rumah orang tua Alia. Namun, rumah itu dipenuhi keluarga besar. Bukan karena ingin memberikan doa restu, melainkan karena penasaran. Seperti apa pria yang berhasil membuat seorang polisi wanita cantik rela mempertaruhkan masa depannya. Pukul 9 pagi, Rizal datang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam yang sudah cukup lama dipakai, sepatu yang terlihat mulai usang. Di tangannya hanya ada sebuah bingkisan buah dan kotak kecil berisi cincin. Begitu turun dari motornya, beberapa kerabat langsung saling berbisik. Itu calon suaminya, naik motor tua. Katanya penjual sayur. Ternyata benar. Beberapa orang bahkan menahan tawa. Namun, Rizal tetap tersenyum ramah. Ia menyalami semua orang dengan penuh hormat. Saat semua sudah duduk di ruang tamu, ayah Alia membuka pembicaraan. "Rizal, kamu benar-benar ingin menikahi anak saya?" Rizal mengangguk sopan. "Iya, Pak. Saya mencintai Alia dengan tulus." Ayah Alia kembali bertanya, "Lalu, dengan apa kamu akan membahagiakan anak saya?" Ruangan mendadak hening. Semua orang menunggu jawaban Rizal. Dengan suara tenang, ia menjawab, dengan kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Jawaban itu justru memancing tawa beberapa tamu. Kejujuran tidak bisa membeli rumah. Kerja keras penjual sayur tidak akan membuat kaya. Kakak Alia ikut menyindir. Kalau nanti hujan bagaimana? Tidak jualan. Tidak makan. Beberapa tamu kembali tertawa. Alia mengepalkan tangannya. Ia ingin membela Rizal. Namun, Rizal justru lebih dulu berbicara. Pekerjaan apapun, asal halal, tidak pernah memalukan. Kalimat itu membuat Alia semakin yakin. Tetapi, keluarganya justru semakin kesal. Tiba-tiba, Bribka Dimas datang. Ia membawa buket bunga besar. "Aku minta maaf datang tanpa diundang. Aku hanya ingin memastikan, benarkah seorang polwan memilih penjual sayur?" Dimas memandang Rizal dengan sinis. "Kamu sadar tidak? Alia pantas mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik." Rizal hanya tersenyum. "Saya tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Tapi saya akan berusaha menjadi suami yang baik." Jawaban itu membuat Dimas semakin geram. Ibunda Alia akhirnya tidak mampu menahan emosi. "Nak Rizal, kami tidak membencimu. Tapi kami ingin Alia hidup layak. Kamu hanya penjual sayur. Bagaimana masa depan anak kami?" Rizal menundukkan kepala dengan hormat. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya akan tetap bekerja keras. Saya tidak akan membiarkan Alia hidup menderita. Ayah Alia langsung memotong. "Itu hanya janji. Kami butuh bukti." Di tengah suasana yang memanas, seorang ibu tua tiba-tiba datang ke rumah.
beliau langsung mencari Rizal. "Nak Rizal, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, operasi cucuku tidak mungkin terlaksana." Semua tamu terdiam. Ibu tua itu melanjutkan. "Dia diam-diam membayar biaya rumah sakit cucuku, tanpa pernah meminta namanya disebut." Alia memandang Rizal dengan mata berkaca-kaca. Namun, kakaknya kembali menyela. "Itu paling cuma beberapa ratus ribu. Bukan sesuatu yang hebat." Rizal tetap memilih diam. Tak lama kemudian, ponsel Rizal berdering. Ia melihat layarnya. Nomor luar negeri. Dengan sopan ia meminta izin keluar sebentar. "Maaf, saya harus mengangkat telepon ini." Begitu berada di halaman rumah, ia menjawab panggilan tersebut. Suara dari seberang terdengar sangat hormat. "Selamat pagi, Datuk Rizal. Seluruh jajaran direksi sudah menunggu keputusan Tuan. Kapan Tuan kembali ke Kuala Lumpur?" Rizal melihat ke arah rumah Alia, lalu menjawab pelan. "Belum. Aku masih memiliki urusan yang lebih penting di Indonesia. Rapat bisa dipimpin wakil CEO." "Baik, Datuk." Telepon pun ditutup. Tak seorang pun di dalam rumah mengetahui percakapan itu. Saat Rizal kembali masuk, ayah Alia berdiri. "Saya sudah mengambil keputusan. Kalau Alia tetap menikah denganmu, maka mulai hari ini, dia bukan lagi anak saya." Ruangan mendadak sunyi. Ibunda Alia menangis. Beberapa keluarga mengangguk setuju. Namun, Alia berdiri di samping Rizal, lalu menggenggam tangannya dengan erat. "Ayah, Ibu, aku memilih laki-laki yang bekerja dengan jujur. Bukan laki-laki yang hanya kaya tetapi sombong." Kalimat itu membuat ayahnya semakin marah. "Kalau begitu, silakan keluar dari rumah ini." Alia dan Rizal perlahan melangkah keluar. Tak ada satupun keluarga yang berusaha menghentikan mereka. Saat keduanya berjalan menuju motor tua milik Rizal, sebuah mobil mewah berplat Malaysia tiba-tiba berhenti tidak jauh dari rumah. Seorang pria berjas turun dengan tergesa-gesa. Ia membungkukkan badan begitu melihat Rizal. "Maaf mengganggu, Datuk. Ada keadaan darurat di perusahaan. Kami sangat membutuhkan kehadiran Datuk di Malaysia." Rizal hanya mengangkat tangannya pelan. "Tidak sekarang. Keluargaku lebih penting." Pria berjas itu langsung mengangguk hormat. "Baik, Datuk." Mobil itu kemudian pergi. Seluruh tetangga yang melihat kejadian tersebut mulai saling berbisik. Namun, tak seorang pun mengetahui siapa sebenarnya pria sederhana yang baru saja diusir dari rumah itu. Dan tanpa disadari keluarga Alia, hari penghinaan itu akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Sejak diusir dari rumah, Alia sama sekali tidak menyesal. Ia memilih tinggal sementara di rumah dinas kecil miliknya. Rumah itu sederhana, hanya memiliki 2 kamar. Namun, baginya jauh lebih nyaman daripada tinggal di rumah yang dipenuhi penghinaan. Rizal hanya tersenyum. "Aku minta maaf, karena kamu harus mengalami semua ini." Alia menggeleng pelan. "Aku tidak pernah menyesal memilihmu. Yang membuatku sedih, bukan karena diusir, tapi karena orang tuaku menilai seseorang hanya dari pekerjaannya." Mendengar itu, Rizal semakin yakin bahwa Alia adalah wanita yang selama ini ia cari. Keesokan paginya, Rizal tetap berjualan sayur seperti biasa. Ia mendorong gerobaknya menyusuri gang demi gang. Bayam, kangkung, wortel segar. Suara khasnya terdengar memenuhi perkampungan, seolah tidak pernah terjadi apapun. Banyak warga yang merasa iba. Namun Rizal tetap tersenyum. Baginya, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan, tetapi oleh kejujuran. Di kantor polisi, Alia kembali menjadi bahan pembicaraan. Beberapa rekannya sengaja menyindir.
Bagaimana rasanya jadi calon istri penjual sayur? Nanti belanja gratis dong. Bribka Dimas ikut menambahkan. Aku masih membuka kesempatan. Batalkan saja pernikahan itu. Aku bisa memberikan hidup yang jauh lebih layak. Alia menatap Dimas dengan tajam. Mas Dimas, yang aku cari bukan laki-laki yang kaya, tapi laki-laki yang mampu menghormati orang lain. Jawaban itu membuat seluruh ruangan mendadak hening. Dimas mengepalkan tangannya. Harga dirinya terasa diinjak. Dalam hati ia bersumpah akan membuktikan bahwa Rizal hanyalah penjual sayur biasa. Sore harinya, seorang pria tua datang menemui Rizal di pasar. Pria itu mengenakan jas hitam rapi. Begitu melihat Rizal, ia langsung membungkukkan badan. Datuk, pesawat pribadi sudah siap. Seluruh direksi meminta Datuk segera kembali ke Kuala Lumpur. Rizal menatap langit beberapa saat. Lusa. Aku akan berangkat lusa. Pria tua itu mengangguk hormat. Baik, Datuk. Percakapan itu diam-diam direkam seseorang dari kejauhan. Orang itu adalah Bribka Dimas. Namun karena jaraknya terlalu jauh, ia hanya mendengar kata Datuk. Ia langsung tertawa kecil. Paling hanya panggilan bercanda. Tidak mungkin penjual sayur menjadi orang penting. Malam harinya, Rizal mengajak Alia berbicara. Alia, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku harus pergi ke Malaysia selama beberapa hari. Alia sedikit terkejut. Malaysia? Untuk apa? Rizal tersenyum tipis. Ada urusan pekerjaan lama yang harus kuselesaikan. Alia tidak bertanya lebih jauh. Selama ini, ia selalu menghargai privasi Rizal. Baik, aku percaya padamu. Jawaban itu membuat Rizal tersenyum haru. 2 hari kemudian, Rizal berangkat ke bandara. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana, membawa tas ransel kecil. Namun, sesampainya di area VIP, belasan pria dan wanita berpakaian jas sudah menunggu. Begitu Rizal datang, mereka serempak membungkukkan badan. Selamat datang, Datuk Rizal. Selamat pagi, Tuan CEO. Rizal hanya mengangguk singkat. Mari kita berangkat. Tak jauh dari sana, seorang penumpang yang sedang merekam suasana bandara tanpa sengaja merekam seluruh kejadian tersebut. Video itu kemudian diunggah ke media sosial. Awalnya, tidak ada yang mengenali Rizal. Namun, seorang warga pasar terkejut saat melihat video tersebut. Bukankah itu penjual sayur di pasar kita? Video itu mulai menyebar. Komentarnya terus bertambah. Mana mungkin? Pasti mirip saja. CEO kok jualan sayur? Namun rasa penasaran masyarakat mulai tumbuh. Sesampainya di Kuala Lumpur, sebuah iring-iringan mobil mewah telah menunggu. Puluhan wartawan berdiri di depan gedung pencakar langit. Begitu Rizal turun dari mobil, kamera langsung mengarah kepadanya. Selamat datang, Datuk Rizal. Bagaimana perkembangan investasi perusahaan di Asia Tenggara? Apakah proyek baru akan segera diumumkan? Rizal hanya tersenyum. Nanti akan kami sampaikan setelah rapat. Ia kemudian memasuki gedung megah bertuliskan Rizal Global Holdings. Di dalam lobi, ratusan karyawan berdiri berjajar. Selamat datang, Datuk. Selamat datang, Tuan CEO. Semua membungkukkan badan. Tidak ada satupun yang tetap duduk. Sementara itu, di Indonesia, video kedatangan Rizal di Malaysia mulai viral. Seseorang mengirimkan video tersebut ke grup keluarga Alia. Ayah Alia membuka video itu. Tangannya langsung gemetar.
Ibunya menutup mulut karena terkejut. Kakaknya berkali-kali memutar ulang video tersebut. Tidak mungkin. Itu benar-benar Rizal. Mereka mulai saling berpandangan. Apakah selama ini mereka telah menghina seorang CEO perusahaan besar yang memilih hidup sederhana sebagai penjual sayur? Dan tanpa mereka sadari, kebenaran yang sesungguhnya baru akan terbongkar dalam rapat terbesar yang akan digelar di Malaysia. Video kedatangan Rizal di Kuala Lumpur terus menyebar. Dalam hitungan jam, jutaan orang mulai menontonnya. Media sosial dipenuhi berbagai komentar. Benarkah dia penjual sayur? Kalau memang CEO, kenapa setiap hari jualan di pasar? Ini pasti ada alasan besar. Video itu akhirnya sampai ke tangan seluruh keluarga Alia. Ayah Alia memutar video tersebut berulang kali. Semakin lama menonton, semakin gemetar tangannya. Itu benar-benar Rizal. Ibunda Alia mulai menangis. Kita sudah menghina orang sebaik itu. Namun, kakak Alia masih belum percaya. Mungkin dia hanya tamu, bukan CEO. Aku tidak akan percaya sebelum melihat buktinya. Di Kuala Lumpur, Rizal memasuki ruang rapat utama. Ruangan itu sangat megah. Puluhan direktur dari berbagai negara telah duduk menunggu. Begitu pintu terbuka, seluruh direksi langsung berdiri. Selamat pagi, Datuk Rizal. Selamat pagi, Tuan CEO. Tak seorang pun tetap duduk. Rizal berjalan menuju kursi paling depan. Namun, ia tidak langsung duduk. Ia justru menghampiri seorang petugas kebersihan yang sedang gugup membawa gelas minuman. Pria tua itu tidak sengaja menjatuhkan nampan. Gelas-gelas pecah berserakan. Petugas itu langsung ketakutan. Maaf, Datuk. Saya tidak sengaja. Semua direksi menahan napas. Mereka mengira Rizal akan marah. Namun, Rizal justru berjongkok. Ia membantu memungut pecahan kaca. Lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa. Yang penting Bapak tidak terluka." Seluruh ruangan terdiam. Seorang direktur asal Singapura berbisik, "Itulah sebabnya kami menghormati beliau. Bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena hatinya." Rapat pun dimulai. Laporan keuntungan perusahaan dipresentasikan. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Investasi perusahaan terus bertambah. Ekspansi bisnis berjalan di beberapa negara Asia. Namun, saat semua orang memuji keberhasilan perusahaan, Rizal justru berkata, "Keuntungan bukan tujuan utama. Perusahaan ini harus memberi manfaat bagi masyarakat. Tahun ini, kita tambah program beasiswa, naikkan bantuan untuk petani, dan bantu pedagang kecil berkembang." Semua direksi langsung bertepuk tangan. Keputusan itu diterima tanpa satu pun penolakan. Sementara itu, di Indonesia, Bribka Dimas mulai gelisah. Ia tidak percaya dengan semua berita yang beredar. "Aku harus membuktikannya sendiri." Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mengajukan cuti beberapa hari, lalu berangkat ke Malaysia. Tujuannya hanya satu: membongkar siapa sebenarnya Rizal. Sesampainya di Kuala Lumpur, Dimas langsung menuju gedung Rizal Global Holdings. Begitu tiba di lobi, ia langsung dihentikan petugas keamanan. "Saya ingin bertemu Pak Rizal." Resepsionis tersenyum sopan. "Apakah Bapak sudah membuat janji dengan Datuk Rizal?" Mendengar kata Datuk, jantung Dimas langsung berdegup lebih kencang. Ia mulai menyadari semua kabar yang beredar ternyata bukan kebohongan. Tak lama kemudian, pintu lift VIP terbuka. Rizal keluar didampingi beberapa direktur. Semua karyawan langsung berdiri. "Selamat siang, Datuk." Dimas hanya mampu terpaku. Pria yang selama ini ia hina sebagai penjual sayur, kini berjalan sebagai pemimpin sebuah perusahaan raksasa. Namun, yang paling mengejutkan terjadi beberapa menit kemudian. Seorang wartawan bertanya,
Datuk Rizal. Banyak orang penasaran. Mengapa Datuk memilih berjualan sayur di Indonesia? Padahal Datuk memiliki perusahaan sebesar ini. Seluruh kamera langsung mengarah kepada Rizal. Rizal tersenyum tipis. Lalu menjawab, "Karena ayah saya dulu adalah penjual sayur. Beliau mengajarkan, kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, jangan pernah melupakan kehidupan orang kecil. Selama aku masih mampu mendorong gerobak sayur, aku akan selalu ingat dari mana aku berasal." Jawaban itu langsung menjadi berita utama di berbagai media Malaysia dan Indonesia. Di rumah, ayah Alia meneteskan air mata. "Aku salah. Aku benar-benar salah." Ibunda Alia memegang foto Alia. "Bagaimana mungkin? Kita hampir menghancurkan kebahagiaan anak kita hanya karena melihat pekerjaan seseorang." Namun, penyesalan mereka belum berakhir. Karena pada malam itu, Pak Surya, penasihat senior perusahaan Rizal, datang membawa sebuah map rahasia. "Datuk, kami menemukan seseorang di Indonesia yang selama ini diam-diam mencoba mengambil alih perusahaan." Rizal membuka map tersebut. Begitu melihat foto yang ada di dalamnya, wajahnya langsung berubah serius. Orang yang ada di foto itu bukan orang asing, melainkan seseorang yang sangat dekat dengan keluarga Alia. Dan pengkhianatan besar itu baru saja dimulai. Ruang kerja Rizal mendadak sunyi. Map berwarna hitam itu masih berada di tangannya. Ia kembali menatap foto yang ada di dalamnya. Wajahnya berubah serius. Pak Surya berdiri sambil menundukkan kepala. "Datuk, kami sudah melakukan penyelidikan selama 6 bulan. Semua bukti mengarah kepada orang ini." Rizal menarik napas panjang. "Apa semuanya sudah dipastikan?" Pak Surya mengangguk. "Sudah, Datuk. Dia bekerja sama dengan pesaing perusahaan. Tujuannya mengambil alih sebagian saham melalui perusahaan cangkang." Rizal menutup map itu perlahan. "Aku tidak menyangka orang yang pernah kubantu justru ingin menghancurkan perusahaan peninggalan ayahku." Di Indonesia, berita tentang Rizal semakin viral. Semua stasiun televisi membahas kisahnya. CEO perusahaan besar Malaysia yang menyamar menjadi penjual sayur. Judul berita itu memenuhi layar televisi. Di pasar tempat Rizal biasa berjualan, semua pedagang saling bercerita. Dia ternyata orang besar, tapi tidak pernah sombong. Setiap hari tetap membantu kami. Seorang pedagang tua menangis. "Kalau bukan karena Rizal, dulu saya sudah berhenti berdagang. Dia yang diam-diam membayar biaya operasi istri saya." Mendengar cerita itu, semua pedagang semakin menghormatinya. Di rumah keluarga Alia, suasana berubah menjadi sangat sepi. Tak ada lagi yang berani membicarakan Rizal dengan nada menghina. Ayah Alia terus memandangi foto putrinya. "Aku gagal menjadi seorang ayah. Aku menilai menantu hanya dari pekerjaannya." Ibunda Alia mengusap air matanya. Bagaimana kalau Alia benar-benar tidak mau pulang lagi? Tak ada satupun yang mampu menjawab. Penyesalan mulai memenuhi rumah itu. Sementara itu, Bribka Dimas masih berada di Malaysia. Ia belum mampu menerima kenyataan. Diam-diam, ia meminta bantuan seorang kenalannya untuk menyelidiki kehidupan Rizal. Namun hasil penyelidikan justru membuat wajahnya pucat. "Pak Dimas, Datuk Rizal bukan hanya CEO. Beliau juga memiliki yayasan sosial, puluhan sekolah, rumah sakit, dan ribuan karyawan. Beliau termasuk salah satu pengusaha paling dihormati di Malaysia." Tubuh Dimas langsung lemas. Selama ini, ia mengira dirinya jauh lebih pantas untuk Alia. Kini ia sadar, ia bahkan tidak mampu menyamai kerendahan hati Rizal. Di ruang kerja perusahaan, Pak Surya kembali datang. "Datuk, kami mendapat kabar baru. Orang yang berkhianat itu sekarang berada di Indonesia. Dia sedang mencoba mendekati keluarga Bu Alia." Rizal mengangkat kepala. "Maksudmu,
Dia ingin memanfaatkan mereka. Pak Surya mengangguk. Kami khawatir keluarga Bu Alia akan dijadikan alat. Rizal langsung berdiri. Siapkan pesawat. Aku pulang malam ini. Kalau mereka memang tidak tahu apa-apa, aku tidak akan membiarkan mereka menjadi korban. Pak Surya tersenyum hormat. Itulah yang selalu membuat kami bangga kepada Datuk. Malam itu juga, pesawat pribadi milik perusahaan lepas landas menuju Indonesia. Di dalam kabin, Rizal tidak memikirkan perusahaan. Yang ada di pikirannya hanyalah Alia. Ia teringat saat Alia tetap menggenggam tangannya meski diusir oleh keluarganya. Terima kasih. Karena kamu percaya padaku, ucap Rizal pelan. Di sisi lain, Alia sedang bertugas mengatur lalu lintas. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari menyeberang jalan. Sebuah truk melaju cukup kencang. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari menyelamatkan anak itu. Anak tersebut berhasil selamat. Namun Alia terjatuh hingga lututnya terluka. Warga yang melihat langsung bertepuk tangan. Video keberanian Alia segera menyebar di media sosial. Saat pesawat hampir mendarat, Rizal melihat video itu di ponselnya. Matanya berkaca-kaca. Itulah alasan aku mencintainya. Dia selalu mendahulukan orang lain. Namun, di tempat lain, seorang pria berkacamata hitam sedang memperhatikan foto Alia dan Rizal. Ia tersenyum tipis. Akhirnya, CEO besar itu pulang juga. Permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Ia kemudian menghubungi seseorang. Pastikan keluarga Alia mau menandatangani dokumen itu. Mereka tidak boleh tahu bahwa tanda tangan itu akan membuat seluruh saham perusahaan jatuh ke tangan kita. Telepon pun ditutup. Sementara itu, pesawat Rizal telah mendarat di Indonesia. Ia belum mengetahui bahwa orang yang ingin menghancurkan perusahaannya sudah selangkah lebih dekat dengan keluarga wanita yang paling ia cintai. Dan jika ia terlambat sedikit saja, segalanya bisa hancur dalam satu malam. Malam itu, hujan turun sangat deras. Rizal baru saja keluar dari bandara. Ia langsung masuk ke mobil yang telah disiapkan oleh timnya di Indonesia. Pak Surya duduk di kursi depan sambil membuka sebuah tablet. Datuk, kami baru mendapat kabar. Orang yang berusaha mengambil alih perusahaan sudah bergerak. Rizal menatap layar tablet. Di sana terlihat foto seorang pria bernama Raka. Dulu, Raka adalah orang kepercayaan ayah Rizal. Namun setelah ayahnya meninggal, ia diam-diam membangun perusahaan tandingan. Bahkan, selama bertahun-tahun ia menyusun rencana untuk merebut seluruh aset Rizal. Yang paling mengejutkan, kini Raka sedang berada di rumah keluarga Alia. Di rumah ayah Alia, Raka datang mengenakan jas mahal. Sikapnya sopan. Tuturnya meyakinkan. Pak, saya datang untuk membantu keluarga Bapak. Ayah Alia mempersilahkannya masuk. Ada keperluan apa? Raka tersenyum. Saya teman bisnis Rizal. Kami sedang mengurus penggabungan perusahaan. Saya hanya membutuhkan tanda tangan keluarga sebagai saksi administrasi. Ayah Alia yang tidak memahami urusan bisnis mulai percaya. Kalau memang untuk kebaikan Rizal, kami bersedia membantu. Raka diam-diam tersenyum. Inilah yang ia inginkan. Begitu dokumen itu ditandatangani, ia akan memperoleh kendali atas sebagian besar saham perusahaan. Saat pena hampir menyentuh kertas, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang menoleh. Pintu terbuka. Rizal berjalan masuk dengan langkah tenang. Masih mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada jas mahal. Tidak ada pengawal berlebihan. Namun tatapan matanya kali ini sangat berbeda. Jangan tanda tangani dokumen itu. Suasana langsung membeku. Raka berdiri perlahan. Datuk, ternyata Anda datang lebih cepat. Rizal menatap tajam. Permainanmu sudah selesai. Ayah Alia kebingungan. Rizal, ada apa sebenarnya?
Rizal mengambil map itu. Ia membukanya satu persatu. Lihat halaman terakhir. Ayah Alia membaca dengan teliti. Wajahnya langsung pucat. Dokumen yang dikatakan hanya sebagai saksi ternyata berisi pengalihan hak kepemilikan perusahaan. Tangannya langsung gemetar. Ya Allah! Hampir saja kami melakukan kesalahan besar. Ibunda Alia menangis. Kami benar-benar tidak tahu. Raka tertawa pelan. Luar biasa. Datuk memang masih secerdas dulu. Tapi ini belum selesai. Rizal melangkah mendekat. Kenapa kamu melakukan semua ini? Ayahku dulu menganggapmu seperti keluarga. Raka tersenyum sinis. Itulah masalahnya. Ayahmu selalu lebih percaya kepadamu. Padahal aku yang bekerja paling keras. Aku hanya mengambil apa yang menurutku pantas menjadi milikku. Rizal menggeleng pelan. Keserakahan selalu membuat orang kehilangan akal sehat. Tak lama kemudian, beberapa petugas kepolisian datang. Mereka langsung menunjukkan surat perintah. Tuan Raka, Anda diduga melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset perusahaan. Raka mencoba melarikan diri. Namun, Bribtu Alia yang baru tiba dari kantor langsung menghadangnya. Berhenti. Dengan gerakan cepat, Alia berhasil melumpuhkan Raka. Borgol pun terpasang di kedua tangannya. Sebelum dibawa pergi, Raka menoleh ke arah Rizal. Aku memang kalah. Tapi kau belum memenangkan semuanya. Kalimat itu membuat Rizal mulai curiga. Apakah masih ada dalang lain di balik semua ini? Setelah keadaan tenang, ayah Alia perlahan menghampiri Rizal. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Nak, maafkan kami. Kami menghina pekerjaanmu. Kami mengusirmu. Padahal justru kamu yang menyelamatkan kami. Rizal segera memegang tangan ayah Alia. Bapak tidak perlu meminta maaf. Setiap orang bisa salah. Yang penting, kita mau memperbaikinya. Jawaban itu membuat seluruh keluarga semakin terharu. Ibunda Alia langsung memeluk putrinya sambil menangis. Maafkan ibu, nak. Kami hampir menghancurkan kebahagiaanmu. Alia pun menangis. Aku sudah memaafkan semuanya. Untuk pertama kalinya, keluarga itu kembali berkumpul dalam pelukan hangat. Namun, di tengah suasana haru, ponsel Pak Surya kembali berdering. Wajahnya mendadak berubah tegang. Datuk, kami baru mendapat laporan dari Malaysia. Seseorang berhasil masuk ke ruang penyimpanan dokumen rahasia perusahaan. Berkas wasiat almarhum ayah Datuk telah dicuri. Rizal langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Karena di dalam wasiat itu tersimpan sebuah rahasia besar yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Rahasia yang bisa mengubah seluruh hidup Rizal dan juga kehidupan Alia. Ruangan kembali dipenuhi ketegangan. Pak Surya masih memegang telepon di tangannya. Datuk, tim keamanan sudah memeriksa seluruh rekaman CCTV. Pelakunya memakai penyamaran. Wajahnya belum bisa dikenali. Rizal memejamkan mata beberapa saat. Ia tahu, berkas yang dicuri bukan sekadar dokumen biasa. Di dalamnya tersimpan pesan terakhir ayahnya. Pesan yang selama bertahun-tahun hanya diketahui dirinya dan Pak Surya. Ayah Alia mendekati Rizal. Nak, sebenarnya apa isi wasiat itu? Rizal menarik napas panjang. 15 tahun lalu, sebelum ayah meninggal, beliau berpesan agar perusahaan ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi tempat yang mengangkat kehidupan orang kecil. Itulah sebabnya aku memilih menjadi penjual sayur. Semua yang mendengar terdiam. Rizal melanjutkan. Ayah ingin aku merasakan langsung bagaimana sulitnya mencari nafkah. Beliau berkata, kalau suatu hari kamu lupa bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil, maka kamu tidak pantas menjadi pemimpin. Air mata ayah Alia kembali menetes. Kini ia benar-benar memahami alasan di balik kehidupan sederhana Rizal. Di Malaysia,
Tim keamanan perusahaan bekerja tanpa henti. Seluruh akses gedung ditutup. Ratusan rekaman CCTV diperiksa satu persatu. Seorang petugas tiba-tiba berteriak, "Pak Surya, kami menemukan sesuatu." Rekaman itu memperlihatkan seseorang memasuki ruang arsip menggunakan kartu akses palsu. Namun, yang membuat semua orang terkejut, pelaku itu seolah mengetahui seluruh sistem keamanan perusahaan. Artinya, ia bukan orang luar, melainkan seseorang yang pernah bekerja di perusahaan. Sementara itu, di ruang tahanan, Raka tersenyum kecil saat didatangi penyidik. "Kalian menangkap orang yang salah. Aku hanya pion." Penyidik langsung bertanya, "Siapa dalangnya?" Raka tertawa. "Kalau aku bicara, banyak orang penting akan ikut jatuh." Berita itu segera sampai kepada Rizal. Pak Surya berkata pelan, "Datuk, berarti memang masih ada orang besar di belakang semua ini." Rizal mengangguk. "Aku juga sudah menduganya." Malam harinya, Alia menemani Rizal duduk di teras rumah. Suasana sangat tenang. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Alia menggenggam tangan Rizal. "Kamu lelah?" Rizal tersenyum tipis. "Sedikit. Aku tidak takut kehilangan perusahaan. Aku hanya takut pesan ayahku hilang bersama dokumen itu." Alia memandangnya penuh keyakinan. "Pesan itu tidak ada di dalam kertas. Pesan itu sudah ada di dalam hatimu. Selama kamu tetap menjadi orang yang rendah hati, berarti wasiat ayahmu masih hidup." Mata Rizal mulai berkaca-kaca. Belum pernah ada yang memahami isi hatinya sedalam Alia. Saat itulah, ia semakin yakin, wanita inilah yang akan menemaninya seumur hidup. Keesokan paginya, media kembali memberitakan Rizal. Namun kali ini bukan tentang perusahaan, melainkan tentang dirinya yang tetap berjualan sayur meski sudah menjadi CEO. Banyak orang datang ke pasar. Mereka ingin membeli sayur dari Rizal. Namun, gerobak itu kosong. Di atasnya hanya ada sebuah tulisan kecil. "Akan kembali setelah menyelesaikan urusan keluarga." Tulisan sederhana itu membuat banyak pedagang menangis. Seorang ibu berkata, "Semoga Pak Rizal segera kembali." Pasar ini terasa berbeda tanpa beliau. Sore harinya, telepon Pak Surya kembali berbunyi. "Datuk, kami berhasil melacak lokasi dokumen." Rizal langsung berdiri. "Di mana?" Pak Surya menjawab dengan suara pelan. "Masih di Indonesia. Dan orang yang membawa dokumen itu sedang menuju rumah keluarga Bu Alia." Semua orang langsung terkejut. Ayah Alia memucat. "Kenapa mereka terus datang ke rumah kami?" Pak Surya membuka foto hasil penyelidikan. Begitu melihat wajah pria itu, Rizal mengepalkan tangannya. Pria tersebut bukan orang asing. Ia adalah mantan tangan kanan ayahnya. Orang yang selama ini dianggap sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Namun ternyata, ia masih hidup. Dan selama bertahun-tahun, ia diam-diam menyusun rencana untuk mengambil seluruh warisan perusahaan. Lebih mengejutkan lagi, ia membawa sebuah amplop yang bertuliskan, "Rahasia kelahiran Datuk Rizal." Apa sebenarnya isi rahasia itu? Benarkah selama ini ada fakta besar yang belum pernah diketahui bahkan oleh Rizal sendiri? Suasana di ruang tamu mendadak mencekam. Semua mata tertuju pada amplop coklat yang dibawa pria misterius itu. Di bagian depannya tertulis jelas, "Rahasia kelahiran Datuk Rizal." Rizal memandang pria itu tanpa berkedip. "Kusangka kau sudah meninggal." Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Hasan, mantan tangan kanan ayahmu. Dan hari ini, aku datang bukan untuk mencuri. Aku datang untuk menepati janji kepada almarhum." Pak Surya langsung berdiri di depan Rizal. "Datuk, kita tidak bisa mempercayainya." Hasan mengangguk pelan. "Wajar kalau kalian curiga. Karena selama bertahun-tahun, aku memang sengaja menghilang.
Aku menyamar agar orang-orang yang ingin menghancurkan perusahaan tidak mengetahui keberadaanku. Ia lalu mengeluarkan sebuah flash disk. Semua bukti ada di sini. Rekaman terakhir ayah Datuk. Ruangan menjadi sunyi. Flash disk itu diputar melalui televisi. Layar memperlihatkan seorang pria tua yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Dialah almarhum Pak Hadi, ayah Rizal. Dengan napas yang mulai berat, beliau berbicara kepada kamera. Kalau video ini diputar, berarti aku sudah tiada. Rizal langsung menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Sudah bertahun-tahun ia merindukan suara ayahnya. Dalam video itu, Pak Hadi berkata, "Rizal, ayah sengaja membesarkanmu dengan sederhana. Ayah ingin kamu menjadi pemimpin yang mengenal lapar, yang memahami air mata pedagang kecil, yang tahu rasanya dihina karena miskin. Karena hanya orang seperti itulah yang pantas memimpin ribuan keluarga di perusahaan kita." Semua yang berada di ruangan mulai menangis. Ayah Alia memejamkan mata. Kini ia benar-benar sadar. Selama ini ia telah menghina seorang anak yang sedang menjalankan amanah ayahnya. Video masih berlanjut. Pak Hadi berkata lagi, "Masih ada satu rahasia. Perusahaan ini tidak boleh diwariskan kepada orang yang hanya mengejar kekayaan. Kalau suatu hari Rizal berubah menjadi sombong, cabut seluruh hak kepemimpinannya. Serahkan kepada orang yang lebih layak." Pak Surya menundukkan kepala. Selama ini, Datuk memang belum pernah mengetahui bagian terakhir wasiat itu. Rizal hanya tersenyum. "Ayah memang selalu ingin aku tetap rendah hati." Tiba-tiba, Hasan mengeluarkan sebuah map merah. Ini dokumen asli yang dicari semua orang. Aku sengaja mengambilnya. Bukan untuk mencuri, tapi untuk menyelamatkannya. Pak Surya segera memeriksa seluruh isi dokumen. Beberapa menit kemudian, ia menghela napas lega. Semuanya lengkap. Tidak ada yang hilang. Rizal menatap Hasan. "Kenapa kau tidak menjelaskan sejak awal?" Hasan tersenyum pahit. "Karena di dalam perusahaan masih ada pengkhianat. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya." Belum sempat pembicaraan selesai, ponsel Hasan tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung pucat. Ia membaca pesan yang baru masuk. "Datuk, mereka sudah tahu aku ada di sini." "Siapa?" tanya Rizal. Hasan menjawab lirih. "Kelompok yang selama ini ingin mengambil alih perusahaan. Mereka sedang menuju rumah ini." Belum sampai 1 menit, suara beberapa mobil terdengar berhenti di depan rumah. Puluhan pria berbadan besar turun dengan pakaian serba hitam. Mereka mengepung rumah dari segala arah. Ayah Alia langsung panik. "Apa yang harus kita lakukan?" Rizal berdiri dengan tenang. "Semua tetap di dalam. Jangan ada yang keluar." Sementara itu, Alia yang baru pulang bertugas melihat rumah orang tuanya telah dikepung. Tanpa berpikir panjang, ia segera meminta bantuan melalui radio komunikasi kepolisian. "Posko, di sini Bribtu Alia. Meminta bantuan segera. Diduga ada kelompok kriminal bersenjata mengepung rumah warga." Namun, salah satu pria berbaju hitam sudah lebih dulu melihat Alia. Ia mengangkat tangannya. "Laksanakan rencana." Dalam hitungan detik, puluhan orang itu bergerak menuju rumah. Mereka hanya memiliki satu tujuan: mengambil dokumen warisan perusahaan, apapun risikonya. Dan malam itu, pertarungan terbesar dalam hidup Rizal dan Alia akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Suara rem mobil terdengar memekakkan telinga. Puluhan pria berbaju hitam telah mengepung rumah keluarga Alia. Mereka turun dengan langkah cepat. Sebagian membawa tongkat, sebagian lagi membawa alat pemukul besi. Suasana yang semula tenang berubah mencekam. Ibunda Alia langsung memeluk ayah Alia. "Ya Allah, apa yang mereka inginkan?" Rizal tetap berdiri tenang. Matanya terus memperhatikan setiap gerakan orang-orang di luar rumah.
Ia tahu. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti. Mereka datang mengambil dokumen warisan perusahaan. Di luar rumah, Bribtu Alia segera mengeluarkan pistol dinasnya. Namun ia tetap mengutamakan prosedur. Semua mundur. Kalian sudah mengepung rumah warga. Polisi sedang menuju lokasi. Salah seorang pria berbadan besar hanya tersenyum sinis. Kami hanya mengambil sesuatu yang menjadi hak kami. Alia menjawab tegas. Tidak ada hak yang diperoleh dengan cara mengancam. Ketegasan Alia membuat beberapa warga mulai berani keluar rumah. Mereka segera merekam kejadian itu menggunakan ponsel. Sementara itu, di dalam rumah, Hasan tiba-tiba berdiri. Datuk, mereka bukan orang sembarangan. Mereka bekerja untuk seseorang yang selama ini tidak pernah dicurigai. Rizal menatap Hasan. Siapa dia? Hasan belum sempat menjawab. Terdengar suara ledakan kecil. Kaca jendela depan pecah. Beberapa pria mencoba menerobos masuk. Namun sebelum mereka berhasil, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Mereka langsung mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, beberapa mobil patroli datang. Petugas segera mengamankan lokasi. Melihat jumlah polisi semakin banyak, kelompok berbaju hitam akhirnya memilih melarikan diri. Namun, satu mobil mewah berwarna hitam tetap diam di ujung jalan. Pintunya perlahan terbuka. Seorang pria turun dengan setelan jas mahal. Usianya sekitar 60 tahun. Wajahnya penuh wibawa. Begitu melihat pria itu, Hasan langsung pucat. Itu dia, orang yang selama ini kucari. Rizal mengernyit. Siapa dia? Hasan menjawab pelan. Tan Sri Mahendra, pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Orang yang paling dipercaya ayahmu dahulu. Mahendra berjalan perlahan. Ia bahkan tidak tampak takut melihat banyak polisi. Senyumnya sangat tenang. Rizal, sudah lama kita tidak bertemu. Rizal menatap tajam. Jadi, semua ini ulahmu? Mahendra tertawa kecil. Aku hanya ingin mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Rizal menggeleng. Perusahaan itu dibangun ayahku, bukan olehmu. Mahendra mendekat beberapa langkah. Ayahmu memang membangun perusahaan, tapi akulah yang membuatnya berkembang. Tanpa aku, perusahaan itu tidak akan sebesar sekarang. Pak Surya langsung maju. Itu bohong. Almarhum Pak Hadi selalu menganggap Anda saudara, tapi Anda justru mengkhianatinya. Mahendra hanya tersenyum. Di dunia bisnis, tidak ada saudara. Yang ada hanyalah kepentingan. Kalimat itu membuat Rizal semakin yakin. Inilah dalang sebenarnya. Orang yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik berbagai fitnah dan pengkhianatan. Mahendra lalu mengeluarkan sebuah amplop. Ia melemparkannya ke arah Rizal. Bacalah. Itu salinan wasiat ayahmu. Rizal membuka amplop tersebut. Matanya langsung membelalak. Di halaman terakhir, terdapat sebuah syarat yang belum pernah ia baca. Apabila dalam waktu 1 tahun setelah wasiat dibuka terjadi konflik kepemilikan perusahaan, maka seluruh hak kepemimpinan akan ditentukan melalui keputusan Dewan Komisaris Internasional. Mahendra tersenyum puas. Dan kebetulan, mayoritas anggota Dewan masih berada di pihakku. Ayah Alia langsung panik. Kalau begitu, perusahaan bisa jatuh ke tangan orang yang salah. Mahendra mengangguk pelan. Itulah yang akan terjadi. Namun, Rizal sama sekali tidak terlihat panik. Ia justru menatap Mahendra dengan senyum tipis. Kalau memang kau yakin akan menang, kenapa harus memakai cara licik?
Pertanyaan itu membuat Mahendra terdiam beberapa detik. Rizal melanjutkan, "Karena jauh di dalam hatimu, kau tahu, kebenaran tidak pernah berpihak kepada pengkhianat." Wajah Mahendra mulai berubah. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya mulai goyah. Saat suasana semakin tegang, ponsel Pak Surya kembali berbunyi. Ia segera mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah menjadi penuh harapan. "Datuk, mereka sudah datang." "Siapa?" tanya Rizal. Pak Surya tersenyum. "Seluruh anggota Dewan Komisaris Internasional baru saja mendarat di Indonesia. Dan mereka ingin bertemu Datuk malam ini juga." Mahendra yang semula tersenyum, kini wajahnya mendadak pucat. Karena ia tahu, pertemuan itu akan menentukan siapa pemilik sah perusahaan. Dan sebuah fakta mengejutkan tentang pengkhianatan selama belasan tahun akan segera terbongkar di hadapan semua orang. Malam itu, sebuah ruang konferensi mewah di Jakarta dijaga sangat ketat. Seluruh anggota Dewan Komisaris Internasional telah hadir. Mereka datang dari Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Jepang. Di ruangan itu, hanya ada 2 orang yang akan menentukan masa depan perusahaan. Rizal dan Tan Sri Mahendra. Mahendra memasuki ruangan dengan penuh percaya diri. Ia yakin sebagian besar komisaris masih berada di pihaknya. Sementara Rizal datang seperti biasanya, tanpa pengawalan berlebihan, tanpa menunjukkan kesombongan. Begitu ia masuk, beberapa komisaris senior langsung berdiri. "Selamat malam, Datuk Rizal." Mahendra mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak menyangka penghormatan kepada Rizal begitu besar. Ketua Dewan membuka sidang. "Malam ini, kita akan menentukan kepemimpinan perusahaan berdasarkan bukti dan amanah almarhum Pak Hadi. Silakan masing-masing pihak menyampaikan penjelasannya." Mahendra langsung berdiri lebih dulu. Dengan penuh keyakinan ia mempresentasikan laporan keuangan, grafik keuntungan, nilai investasi, ekspansi perusahaan. Semua tampak sangat mengesankan. Setelah selesai, ia berkata, "Perusahaan membutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko. Bukan pemimpin yang menghabiskan waktu berjualan sayur." Beberapa orang saling berpandangan. Mahendra merasa dirinya berhasil menguasai keadaan. Kini giliran Rizal. Ia berjalan menuju depan ruangan. Namun, ia tidak membawa presentasi, tidak membawa grafik, tidak membawa laporan tebal. Ia hanya membawa sebuah gerobak sayur kecil yang sengaja didorong masuk ke ruang sidang. Semua orang terkejut. Mahendra bahkan tertawa. Apa maksud semua ini? Rizal tersenyum tenang. 15 tahun lalu, ayahku membangun perusahaan ini dengan hasil menjual sayur. Gerobak ini mengingatkanku bahwa setiap keuntungan perusahaan berasal dari kerja keras orang-orang kecil. Ruangan mendadak sunyi. Rizal kemudian melanjutkan, "Kalau perusahaan hanya mengejar keuntungan, maka kita hanya akan menjadi kaya. Tetapi kalau perusahaan mampu mengangkat kehidupan masyarakat, maka kita akan dikenang." Semua komisaris mulai mengangguk. Pak Surya tersenyum haru. Kalimat itu sama persis dengan pesan yang selalu disampaikan almarhum Pak Hadi. Tiba-tiba, Ketua Dewan berkata, "Sebelum sidang dilanjutkan, kami ingin memutar rekaman yang baru kami terima." Lampu ruangan diredupkan. Sebuah video tampil di layar. Isinya adalah rekaman rahasia bertahun-tahun lalu. Dalam video itu, terlihat Mahendra sedang bertemu dengan beberapa investor asing. Ia berkata, "Kalau Pak Hadi meninggal, aku akan menguasai seluruh perusahaan.
Rizal masih terlalu muda. Mudah sekali disingkirkan. Ruangan langsung gempar. Mahendra berdiri panik. Itu rekayasa. Itu tidak benar. Namun, Hasan maju membawa dokumen asli. Saya saksi hidup. Saya mendengar sendiri semua rencana itu. Saya sengaja menghilang untuk mengumpulkan bukti. Mahendra mulai kehilangan ketenangannya. Tidak berhenti sampai di situ. Pak Surya menyerahkan laporan audit. Selama 8 tahun terakhir, Tan Sri Mahendra diam-diam memindahkan dana perusahaan melalui beberapa perusahaan fiktif. Nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Seluruh anggota dewan terkejut. Ketua dewan langsung memeriksa semua bukti. Setelah beberapa menit, beliau mengetukkan palu sidang. Seluruh bukti dinyatakan sah. Mahendra langsung terduduk lemas. Semua rencana yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Ketua dewan kemudian berdiri. Beliau memandang Rizal. Datuk Rizal, selama bertahun-tahun kami mengamati kepemimpinan Anda. Kami mengetahui bahwa Anda memilih hidup sederhana. Berjualan sayur, membantu pedagang kecil, mendirikan beasiswa, dan tidak pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, dengan suara bulat, kami menetapkan Datuk Rizal sebagai Presiden Direktur sekaligus CEO utama Rizal Global Holdings. Seluruh ruangan langsung berdiri. Tepuk tangan menggema sangat lama. Beberapa komisaris bahkan menghampiri Rizal untuk menjabat tangannya. Di sisi lain, ayah Alia yang menyaksikan sidang melalui siaran langsung perusahaan tidak mampu lagi menahan tangis. Ia memeluk istrinya. Dulu, aku mengusir laki-laki sehebat itu. Aku benar-benar buta karena kesombongan. Ibunda Alia hanya mampu menangis. Sementara Alia tersenyum bangga. Ia tidak bangga karena Rizal menjadi CEO. Ia bangga karena pria yang dicintainya tetap menjadi pribadi yang rendah hati meski memiliki segalanya. Namun, saat semua orang mengira masalah telah selesai, Ketua Dewan mengeluarkan satu amplop terakhir. Masih ada satu keputusan almarhum Pak Hadi yang belum pernah dibuka selama 15 tahun. Rizal terkejut. Ayah masih meninggalkan pesan lain. Ketua Dewan mengangguk. Dan isi surat ini bukan hanya akan mengubah hidup Datuk Rizal, tetapi juga akan menentukan masa depan Alia sebagai pendamping hidup Datuk. Seluruh ruangan kembali hening. Tidak seorang pun mengetahui apa isi surat terakhir yang ditinggalkan almarhum Pak Hadi. Suasana ruang sidang kembali hening. Tak ada seorang pun yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada amplop tua berwarna coklat yang selama 15 tahun disimpan rapat oleh Dewan Komisaris. Di sudut kanan amplop itu tertulis tulisan tangan yang mulai memudar. Untuk anakku, Rizal. Bukalah surat ini hanya setelah engkau membuktikan bahwa jabatan tidak mengubah hatimu. Jantung Rizal berdegup semakin kencang. Tangannya sedikit gemetar saat menerima amplop tersebut. Ia mengenali tulisan itu. Tulisan tangan ayahnya. Tulisan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lihat lagi. Ketua Dewan berkata dengan suara pelan. Datuk, almarhum Pak Hadi berpesan. Surat ini hanya boleh dibuka apabila seluruh anggota Dewan sepakat bahwa Datuk layak menjadi pemimpin perusahaan. Hari ini, pesan itu kami laksanakan. Rizal menarik napas panjang. Perlahan, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang mulai menguning karena usia. Rizal mulai membacanya. Anakku Rizal, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti ayah tidak salah memilih penerus. Ayah tidak pernah ingin mewariskan perusahaan. Ayah ingin mewariskan nilai kehidupan. Perusahaan bisa hancur. Gedung bisa runtuh. Uang bisa habis. Tetapi kejujuran tidak boleh hilang.
Kalau suatu hari engkau lebih mencintai uang daripada manusia, lepaskan jabatanmu. Karena saat itu, engkau bukan lagi anak yang ayah banggakan. Air mata Rizal langsung jatuh. Seluruh ruangan ikut terdiam. Surat itu masih berlanjut. Ayah juga sudah mengenal wanita yang selalu ayah doakan menjadi pendamping hidupmu. Namanya Alia. Mungkin saat surat ini dibaca, kalian sudah saling mengenal. Atau bahkan sudah saling mencintai. Kalau benar wanita itu tetap memilihmu saat engkau dianggap miskin, jangan pernah lepaskan tangannya. Karena wanita seperti itulah yang akan menjaga hatimu agar tidak berubah ketika dunia memberikan kekuasaan. Begitu nama Alia disebut, semua orang langsung menoleh ke arah Alia. Alia menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia sama sekali tidak menyangka ayah Rizal ternyata pernah mengenalnya. Pak Surya kemudian berdiri. Bu Alia, sebenarnya almarhum Pak Hadi pernah bertemu dengan Anda. Alia terkejut. Kapan? Pak Surya tersenyum. Beberapa tahun lalu, saat ibu membantu seorang kakek korban tabrak lari. Ibu mengantar beliau ke rumah sakit tanpa mengetahui siapa beliau. Alia langsung mengingat kejadian itu. Seorang kakek sederhana yang terus mengucapkan terima kasih. Ternyata kakek itu adalah Pak Hadi, ayah Rizal. Pak Surya melanjutkan. Sejak hari itu, almarhum berkata kepada saya, kalau suatu hari Rizal menemukan polisi wanita itu, aku berharap dialah yang menjadi menantuku. Mendengar penjelasan itu, Rizal langsung memandang Alia. Alia membalas tatapan itu sambil menangis. Kini mereka sadar, pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan doa yang telah dipanjatkan bertahun-tahun sebelumnya. Ayah Alia perlahan berjalan mendekati Rizal. Dengan mata yang masih basah, ia menundukkan kepala. Nak Rizal, dulu aku mengusirmu. Aku meremehkan pekerjaanmu. Aku menghina keluargamu. Padahal, ayahmu adalah orang yang jauh lebih mulia daripada kami. Kalau masih ada sedikit tempat di hatimu, maukah kau memaafkan kami? Seluruh ruangan ikut menunggu jawaban Rizal. Rizal segera memegang kedua tangan ayah Alia. Bapak, ayah saya selalu mengajarkan bahwa memaafkan jauh lebih indah daripada membalas dendam. Saya sudah memaafkan semuanya. Tangis keluarga Alia pun pecah. Ketua Dewan kemudian tersenyum. Datuk, masih ada satu amanah terakhir. Almarhum ingin gerobak sayur pertama milik keluarga tidak pernah dijual. Gerobak itu harus disimpan di lobi kantor pusat perusahaan, agar setiap orang yang masuk ke perusahaan ini ingat bahwa perusahaan sebesar apapun selalu berawal dari perjuangan orang kecil. Seluruh peserta sidang langsung berdiri. Mereka memberikan tepuk tangan panjang. Namun, belum sempat suasana haru berakhir, seorang sekretaris berlari memasuki ruang sidang. Wajahnya tampak panik. Datuk, ada kabar penting dari Malaysia. Salah satu anak perusahaan kita mengalami musibah besar. Dan keputusan Datuk dalam beberapa jam ke depan akan menentukan nasib ribuan karyawan beserta keluarganya. Rizal mengepalkan tangannya. Ia sadar, ujian sebagai seorang pemimpin belum benar-benar selesai. Suasana ruang sidang kembali berubah tegang. Semua mata tertuju kepada sekretaris yang baru saja berlari masuk. Napasnya masih terengah-engah. Datuk, pabrik utama kita di Malaysia mengalami kebakaran. Seluruh produksi berhenti. Kalau perusahaan tutup sementara, lebih dari 5.000 karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Ruangan kembali sunyi. Seluruh komisaris menunggu keputusan Rizal. Salah seorang komisaris berkata, Datuk, kalau mengikuti perhitungan keuangan, kita harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan.
Beberapa komisaris lain mengangguk. Namun, Rizal justru menggeleng pelan. Tidak. Aku tidak akan mengorbankan ribuan keluarga. Mahendra yang masih berada di ruangan tertawa sinis. Itulah kelemahanmu. Kamu terlalu memakai perasaan. Kalau perusahaan bangkrut, semua juga akan kehilangan pekerjaan. Rizal menatap Mahendra dengan tenang. Perusahaan ini dibangun oleh manusia. Kalau manusianya kita tinggalkan, untuk apa perusahaan ini berdiri? Seluruh ruangan kembali hening. Rizal kemudian berdiri. Ia mengambil mikrofon. Mulai hari ini, seluruh jajaran direksi, termasuk aku, akan memotong gaji sebesar 50%. Bonus tahunan seluruh pimpinan dibatalkan. Seluruh aset pribadi yang tidak diperlukan akan dijual. Dana itu dipakai untuk mempertahankan seluruh karyawan. Beberapa komisaris langsung berdiri. Datuk, itu terlalu besar. Namun Rizal tersenyum. Rumah mewah bisa dicari lagi. Mobil mewah bisa dibeli lagi. Tapi, kalau seorang ayah kehilangan pekerjaan, satu keluarga ikut menderita. Kalimat itu membuat seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Keputusan Rizal langsung menjadi berita utama. Media di Indonesia dan Malaysia memberitakannya. CEO rela potong gaji demi menyelamatkan ribuan karyawan. Berita itu viral. Banyak investor justru semakin percaya kepada perusahaan. Dalam beberapa minggu, puluhan perusahaan besar menawarkan kerja sama baru. Nilai investasi meningkat jauh melebihi kerugian akibat kebakaran. Perusahaan kembali bangkit, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, hari yang dinantikan akhirnya tiba. Rizal dan Alia resmi menikah. Pernikahan mereka tidak digelar di hotel mewah. Mereka memilih halaman rumah sederhana tempat gerobak sayur pertama milik ayah Rizal dahulu disimpan. Para pedagang pasar datang membawa hasil dagangan sebagai hadiah. Seluruh karyawan perusahaan hadir. Komisaris dari Malaysia ikut datang. Bahkan warga yang dulu pernah menghina Rizal berdiri di luar hanya untuk mengucapkan selamat. Ayah Alia menggenggam tangan Rizal dengan penuh haru. Nak, hari ini aku benar-benar bangga memanggilmu anak. Rizal tersenyum sambil memeluk mertuanya. Bapak, mulai hari ini kita satu keluarga. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi rasa malu. Yang tersisa hanyalah kasih sayang. Setelah menikah, Rizal tetap menjalankan perusahaan. Namun setiap kali pulang ke Indonesia, ia selalu datang ke pasar. Bukan untuk mencari keuntungan, melainkan membantu para pedagang kecil. Gerobak sayur peninggalan ayahnya kini disimpan di lobi kantor pusat perusahaan. Di bawah gerobak itu terpasang sebuah tulisan. Jangan pernah malu memulai dari bawah. Karena pohon yang paling tinggi pun berawal dari benih yang kecil. Setiap tamu yang datang selalu berhenti membaca kalimat tersebut. Banyak yang terharu. Sementara itu, Alia tetap memilih menjadi polisi. Ia menolak berbagai tawaran untuk berhenti bekerja. Saat seorang wartawan bertanya, "Ibu sekarang istri CEO perusahaan besar. Kenapa masih bertugas sebagai polisi?" Alia tersenyum. "Aku mencintai pekerjaanku. Dan suamiku mencintaiku bukan karena seragam ini, tetapi karena ketulusan hatiku." Jawaban itu kembali viral. Banyak orang menjadikan mereka sebagai pasangan inspiratif. Beberapa tahun kemudian, Rizal mendirikan ribuan beasiswa untuk anak-anak pedagang kecil, membangun pasar yang lebih layak, membantu petani memperoleh harga yang adil. Sedangkan Alia aktif mendampingi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kepolisian. Mereka membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang
berapa banyak harta yang dimiliki, melainkan berapa banyak kehidupan yang dapat kita ubah menjadi lebih baik. Jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaan, pakaian, atau penampilannya. Penjual sayur belum tentu miskin. Orang kaya belum tentu mulia. Yang menentukan nilai seseorang adalah kejujuran, kerja keras, kerendahan hati, dan cara ia memperlakukan sesama. Balon ucapan, sekarang giliran kalian berpendapat. Kalau kalian menjadi Alia, apakah kalian tetap memilih menikah dengan seorang penjual sayur meski seluruh dunia menghina? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar terbaik dari kalian. Hati Merah 2, jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa like dan bagikan kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak orang belajar untuk tidak meremehkan siapapun. Bel jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita viral penuh emosi, plot twist mengejutkan, kisah inspiratif, dan drama kehidupan terbaru setiap hari. Sampai bertemu di kisah berikutnya.